نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada yang terhormat Ustaz Ahmad Saiful, mohon kiranya untuk masuk ke dalam. Kata guru kita, kalau Ustaz Saiful nggak masuk ke dalam, maulidnya nggak dilanjutin. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi wa barik alladzi bika ya mushaffa khassana wa habana ma'a alika al-dhahari ma'dini sirrika al-asma fahum sufalun najati imana wa ala sahabatika al-kiram muhajirin kasbahum liwala'i unwana wa tabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayya jal asyana wallahi ma dhakara al-habib lana al-muhib illa wa al-hawarihan nashwana ayyul muhibbuna alladhina alayhim fadlu an-nufus ma'anna faisihana la yasma'una bi dhikri Allah al-mustafa illa bi tashwa al-habana wa tajadala Allah tashaqqa al-liqa wa tahinna tasal ghambaha ridwana al-muhibbi idha fasma' ila syari mushaffa'i wa fil azana warshid al-awsaf Allah al-mujtaba wa halik qalbika yamtani wijdana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilayka da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabbana Allah fa qala jaakum nurun fa subhanalladzi ambana wa nuru taha abduhu manna bihi fi dhikrihi alim bihi mannana wa rahmatul maula ta'ama qawlahu falyafrahu wa'adhu bihi farhana mustamsikan bil urwatil wusqa wa muqtasiman bihablillahi man anshana wastashiran anwar man kila mata kunta nabiyan qala adamu kana baina turabi wa baina ma'in fastaqim min ghaflatin anta wa qul ya qudana waqtur ila asrari rabbi lam yazal yanquluni baina khiyari musana lam taftarik min syu'bataini illa ana fi khairiha hatta buruziya ana fa anna khiyaru min khiyari bal kharajtu min nikahin li ilahi yasana taharahu Allah hamahu tarahu wa ma daraba mithlihi insana wa bihubbihi wa bidhikrihi wa nasri wa tawkiri rabbi arshikul awsana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilayka da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Imam ar-Rusli
أخرج من سوف النبيين لما آتيتكم من حكمة إرشادا وجاءكم رسولنا لتؤمننا وتشكرنا وتشبعنا أوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبة ومكانا وهو وإذ آخر مقدم يمشون تحت لي ولئي من نادانا يا أمة الإسلام أول الشافي ومشفعنا قدنا كوانا حتى عودنا وشطوطا وقل يشمى لقولك نحن وعليك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا حول أحسننا تبيانا أبرام الحق على روحنا فلقد حبق الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترجل في مهدي تقاصرا أطاع حالا بالله فرجك واسم محمد كيما تبيع عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأنت عني غانيون يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى
أدنى وكالبرز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان حملت به والأمينة بنت وحد من لها على الإله أكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى برهانا قد كان ينظر نور الله وجهه وسرى إلى الابن المعصوم عيانا وهو ابن هاشم وكريم من ثمن فكنا كسر كان والده الباكي بن شعبه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف على بربه الأسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشن شيئا يخفض نسوانا وبها طرف من رب السماء أقص الأذى والحم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بطر من في بطنها فبشرت ولنا المخاض فوقها الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت من المشفع حانا وبلفت الأبرج الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
sambutannya barangkali mau suasana barangkali sedikit pada guru kita al-mukarram al-muhtaram Ustaz Khalid Amsi fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Beliau terus berdakwah dengan menyebarkan kelembutan daripada baginda Rasulullah SAW yang membuat hati pendengar sejuk. Beliau tidak pernah mencampuri urusan politik dan selalu mengajarkan tujuan utama kita, yaitu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti harus duduk berzikir sepenuhnya tanpa bekerja dan lain-lain, tapi justru dengan bersolawat dan berzikir semua mewarnai gerak-gerik kita dengan kehidupan yang nabawi, kehidupan yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ahli politik, beliau pun pasti ahli politik. Maka ia ahli politik yang nabawi. Kalau beliau konglomerat, beliau pun pasti menjadi konglomerat. Tapi beliau adalah konglomerat yang nabawi. Begitupun dengan pejabat, beliau bisa menjadi pejabat, namun beliau adalah pejabat yang nabawi. Betapa indahnya keadaan umat apabila seluruh lapisan masyarakat adalah terwarnai dengan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga antara golongan miskin, golongan kaya, partai politik, pejabat pemerintahan terjalin persatuan dalam kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah dakwah Habib Nabi Muhammad SAW yang hakiki, masing-masing dengan kesibukan hatinya, tapi mereka bergabung dengan satu kemuliaan. Ini adalah tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini, untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Majlisnya mengalami pasang surut. Awal berdakwah ia memakai kendaraan umum dengan menggunakan bus, menggunakan jubah dan surban, serta membawa kitab-kitab. Tak jarang beliau mendapat cemoohan dari orang-orang sekitar. Beliau bahkan pernah tidur di emperan toko ketika mencari murid dan berdakwah. Kini majlis taklim yang diasuhnya setiap malam Selasa di Masjid Al-Munawwar Pancoran Jakarta Selatan, yang dulu hanya dihadiri 3-6 orang, namun sekarang sudah berjumlah sekitar 10.000 kurang lebih. Hadirin setiap malam Selasa juga selalu istiqomah dengan dakwahnya yang menerapkan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Dan kini majlisnya telah tersebar di seputar Jakarta dan sekitarnya, bahkan tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan tersebar ke seluruh pelosok penjuru dunia. Ini adalah karena kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang dai yang memiliki banyak jamaah yang amat mencintainya, seringkali Habib Munjir bin Fuad Al-Musawa menyampaikan pesan kepada jamaahnya. Salah satu pesannya sebelum ia meninggal adalah menitipkan perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad. Seperti pesan berikut ini yang disampaikan pada akun Twitter Majlis Rasulullah SAW, yaitu pesan Habibana adalah, jika aku wafat mendahului kalian, kutitipkan perjuangan dakwah sang Nabi SAW kepada kalian. Umat Islam di Jakarta dan juga kota-kota lainnya mendoakan Habib Munjir yang telah lebih dulu meninggalkan mereka, bahkan hanya di Nusantara, bahkan bukan hanya di Nusantara, di kota Tarif pun sampai digelar majlis khataman Al-Quran untuk Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa. Akan tetapi sang Raja Hati Sanubari itu gelar yang diberikan oleh guru besar beliau, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz, dengan cahaya keimanan mengajak hati sanubari yang lain, sehingga mereka menyambut banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak pernah sholat, yang sebelumnya tidak pernah sholawat, yang sebelumnya tidak pernah datang ke masjid, kini menjadi orang yang menjaga sholat, ditambah lagi orang yang selalu bersolawat. Dan banyak di antara mereka yang tadinya bermabuk-mabukan menjadi orang yang jauh dari hal tersebut karena sosok Nabi, karena sosok Habibana Munjir bin Fuad Al-Musawa. Demikianlah manaqib singkat yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, itu murni dari kesalahan Al-Fakir, dan kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita banyak karunia nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada waktu yang mulia ini, yang mana di malam ini malam rajanya malam, besok rajanya hari, kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita tidak cukup sampai di sini, akan tetapi di akhirat kelak di surganya Allah kita berkumpul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, para ulama, para habaib, khususnya Habib Adlan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, berkahkan hidupnya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kepada mursyid guru kita bersama Al-Ustadz Khalid Amsi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, berkahkan keluarganya dan dimudahkan setiap langkah dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kepada sahib saya Ustadz kita juga Gus Harif, satu alma mater, satu kuliah, satu punya kelompok majelis. Alhamdulillah kadang sebulan sekali ngobrol sambil diskusi lah masalah keilmuan. Sudah tidak bisa diragukan lagi, beliau insya Allah punya ilmu yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Arid ini, Ustaz Pak Arid sama kayak saya, baru nikah dan sama baru punya anak. Alhamdulillah, cuman duluan saya 2 bulan, anak 8 bulan, beliau punya anak 6 bulan kurang lebih. Istri baru 1 ya? Iya, alhamdulillah ya. Yang penting punya istri ya. Yang belum segera, insya Allah. Pada kesempatan ini ngapain kita ya? Saya disuruh sama guru, kalau nggak datang nggak enak, mau tidak mau harus datang. Kita sedikit melihat di dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Mujadalah kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala alaihi salam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala al ulama, al imam asy-Syafi'i, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'ashi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Yarfa'i, kalau kita belajar di pondok, alhamdulillah saya kurang lebih 4 sampai 5 tahun di pondok pesantren Ummul Qura Al-Islami, dipimpin oleh Abuya Kiai Haji Helmi Abdul Mubin Amsi dari
dari jauh lah asalnya, dari jauh. Beliau membawa cahaya kelewian, kebenaran rumah dekat. Saya langsung mondok di situ. Kurang lebih 4 sampai 5 tahun kita belajar domir atau belajar namanya tuh fiil, fa'il segala macam. Nah di situ Allah menjelaskan yarfa'illahu alladzina amanu. Ini huruf ya di sini, yaitu dari fi'il mudhari yang artinya akan dan terus dilakukan. Akan dan terus dilakukan, yang artinya terus menerus akan diangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu. Sungguh mulia orang yang memiliki ilmu. Bahkan di dalam hadisnya Nabi besar Muhammad, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi saking istimewa ulama ini disebut pewaris para nabi. Makanya sungguh rugi kalau nggak mau dekat sama ulama. Sungguh tidak beruntung kalau nggak dekat sama ulama. Sungguh rugi. Kemudian kita di dunia pengen bahagia harus punya ilmu. Di akhirat pengen bahagia harus punya ilmu. Dua-duanya pengen bahagia harus punya ilmu. Di dalam kitab Durratun Nasihin ini dipakar penjelasan huruf ke huruf. Ilmu diartikan 3 huruf. Yang pertama huruf ain. Kira-kira apa nih artinya ain? A itu artinya iliyun atau iliyin. Bisa iliyun atau iliyin yang artinya amat sangat tinggi derajatnya. Makanya kalau kita punya guru nggak dihormatin keterlaluan. Dulu kalau orang main bola di lapangan ada guru jalan itu berhenti tuh main bola. Itu berhenti main bola dulu. Di zaman dulu Allah zaman kapannya. Dulu kan. Tapi sekarang ada ustadz habaib jalan dekat lapangan itu bola berhenti apa enggak? Lanjut. Alhamdulillah minta. Tidak menghormati ulama, tidak menghormati habaib. Alhamdulillah minta. Di zaman dulu saya diceritain sama guru-guru di kampung, kita main bola ada guru, ada ustadz, ada habib, kagok itu udah grogi langsung berhenti dulu, menghormati dulu, udah lewat baru main. Yang pertama ain ternyata tingkatnya tinggi sampai tingkatnya setelah Nabi orang berilmu. Yang kedua adalah huruf lam. Huruf lam artinya latifun, punya dorongan lemah lembut. Jadi kalau jadi guru, jadi ulama, jadi habaib pasti itu lemah lembut. Tidak mendahulukan kekasaran atau kata-kata yang tidak pantas. Apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan itu pasti lemah lembut. Sebagaimana mencontoh datuk-datuknya para habaib. Sebagaimana kita contoh suri teladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamnya lihat tadi lamnya udah. Sekarang mimnya. Mimnya apa kira-kira nih? Ada yang tahu sebelumnya? Mimnya yang pertama kan ain, iliyin atau iliyun, tinggi, mulia, kedudukan para ulama, para guru-guru kita habaib. Yang kedua lam, lutfah, punya kelembutan hati jiwa. Yang ketiga ada mimnya, mulkun atau malik. Mau tidak mau orang berilmu jadi raja. Jadi raja bisa menguasai jamaah. Dalam artian bisa membimbing jamaah ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada malam ini kita memperingati Habib yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kurang lebih saya ingat di Monas Majlis Rasulullah 2 kali itu ya saya hadir. 2 kalinya hadir, alhamdulillah bisa melihat beliau. Masih melihat baru 2 kali. Setelahnya karena agak malas segala macam gak ikut lagi. Selama hidup saya kurang lebihnya 2 hari, alhamdulillah bisa ikut majlisnya Sultanul Qulub yaitu Habib Munjir. Satu kisah daripada Habib Munjir yang dikatakan oleh beliau sendiri, yang mana di dalam televisi yang terkenal sekarang, televisi itu yang terkenal, beliau berceramah, satu ceramah. Jadi ketika beliau mendengar di satu tempat, ini pencintanya Habib Munjir pasti tahu, gak ada yang gak tahu mungkin ya. Di suatu tempat ada orang rajanya preman atau premannya raja, itu orangnya paling sangat
ganas, kuat, dalam artian juga peluru sedang mempan, pentolannya para preman, dan juga rajanya para mabok segala macam. Kalau bahasa kita bengal ya, paling sadisnya. Suatu saat ada majlis, itu pemuda gak berani bikin majlis. Ada kabar info ke Habib Munjir. Habib Munjir ngirim utusan anak buahnya, suruh datengin bawa akhlaknya Nabi. Ini yang paling digaris bawahi, datengin bawa akhlaknya Nabi. Ternyata benar kejadian. Ketika muridnya datang kepada preman tadi di salah satu wilayah, dengan Allah izinkan mengucap assalamualaikum, assalamualaikum, kira-kira jawab sama preman? Kagak ternyata premannya kagak jawab. Kalau ceritanya ini nih, namanya preman ya, sableng-sableng banget bilang premannya. Gak dijawab, cuma ditanya, ente mau ngapain? Ente mau ngapain anak muda? Saya disuruh Habib Munjir ingin mendirikan majlis atau ingin ngadain majlis daerah sini. Apa kata preman tadi? Sungguh tidak ada pernah namu ke saya berniat baik seperti engkau. Tidak ada pernah kamu niat baik seperti engkau. Emang apa niatnya kalau ada tamu? Niatnya kalau ada tamu pengen ngebukin orang, dalam artian pengen nampolin orang gitu terus. Karena ini pendekarnya preman. Kisahnya preman ini sekali ada masalah orang bayar preman itu digebukin orang, jadi digebukin itu. Dihajarin orang jadi sampai banyak. Ternyata ada anak muda datang ke preman tadi, terenyuh hatinya dan nangis, berderai air mata. Sungguh baru kali ini tamu yang datang luar biasa membawa akhlak. Oke, kalau begitu itu majlis atau musola itu yang ngediriin kakek saya dulu. Kalau emang mau ngadain, saya penjaga yang pengawalnya. Itu pulang santrinya Habib Munjir, apa dia tuh sudah diizinkan. Acara mulai, ketika acara datang, udah beres acara tuh, lagi mau mulai, cuman belum rapi, tempatnya belum rapi. Habib Munjir datang, preman belum rapi, Habib udah datang dilihat. Yang imamnya daerah situ tuh, kalau di sini mungkin Ustaz Farid ya belum rapi pastinya, digampar sama preman tadi. Sini Ustaz Farid misalnya, ente udah datang, Habib kok belum rapi nih tempat, gimana sih? Itu Habib sendiri, Habib Munjir sendiri yang melihat orang itu gampar. Baru Habib datangin, ente ini yang premannya ya? Iya saya premannya. Gak boleh gitu. Tapi assalamualaikum dulu nih Habib nih, assalamualaikum. Kemudian dicium lagi tangannya sama Habib Munjir, terus menangis sampai terlepas tangannya Habib Munjir alaihissalam. Habib Munjir, Allah maghfurlah. Jadi kisah ini yang sangat luar biasa menjelaskan kepada kita, dengan akhlak semuanya akan luntur, dengan akhlak semuanya akan beres. Kalau nggak dengan akhlak, dengan apa lagi? Pernah di suatu saat TV lagi beliau berkata, senjatanya kita sekarang nih bukan dengan perang lagi, bukan dengan pisau lagi, tapi dengan hati yang benar, akhlak yang benar. Sebagaimana tadi preman yang paling hebat, yang paling keren, yang premannya nih gedungnya preman, tetapi kemudian berubah. Di daerah itu banyak orang yang suka mabuk. Di daerah itu banyak orang yang bermabuk-mabukan. Tetapi ketika preman itu sadar, satu pun tidak terjadi lagi orang yang mabuk karena takut sama preman, sudah dekat sama mati. Subhanallah. Jadi kalau lihat dakwahnya Habib Munjir itu hati ke hati. Kalau kita mah sukanya sakit hati. Gak disebutin namanya sakit hati, gak disanjung namanya sakit hati, gak dihormatin sakit hati. Jadi pengen dipuji-puji. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan, kun aliman au muta'aliman au mustahiban au mustami'an au muhibban wala takun khamisan batalikun. Di dalam hadis dijelaskan kita sebagai orang harus punya ilmu, Orang sawah, tahu orang sawah? Disebut petani bukan? Petani punya ilmunya enggak? Tukang beca punya ilmunya enggak? Angkot punya ilmunya. Semua punya ilmunya masing-masing. Kalau kita di dunia enggak punya ilmunya, yang kerja punya ilmunya, yang gawe, yang ngomong punya ilmunya. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang berilmu, yang kedua nih, jadi orang yang mau belajar. Kita semua orang yang harus senang belajar nih.
Ada pengajian, majlis disiarkan, kita ikut hadir. Ada pengajian, majlis diadakan, kita ikut hadir. Dimanapun itu majlis, ketika kita mampu hadir, maka hadir. Yang pertama, kita dianjurkan harus jadi orang berilmu. Yang kedua, kita cukuplah jadi pelajar, sebagaimana kita di sini jadi pelajar. Yang ketiga, kalau nggak bisa, cukup jadi mustami'an mendengar ilmu. Kalau kita udah dewasa, udah gede, senangnya kerja terus, nggak ada kesempatan masuk ke majlis, setel radio di rumah, setel siaran live streaming HP. Jangan sampai nggak ada waktu untuk nyari ilmu, rugi, sungguh rugi. Yang terakhir adalah yang paling istimewa ini. Yang terakhir ditaruh yang keempat, yaitu muhibban, orang yang mencintai ilmu, apa mencintai ulama. Suatu saat ada orang masuk ke majlisnya Rasulullah. Di dalam hadis ceritakan orang Baduy ini, banyak yang nyari ain orang Baduy ini. Masuk ke majlisnya Rasulullah, kemudian Rasulullah sedang bertausiah. Rasulullah sedang bertausiah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Gak disebutin kapannya tuh. Orang Baduy yang tadi pengen bertanya, para sahabat tangis semua tuh. Hari kiamat akan hancur segalanya, dunia akan hancur, gunung pada seperti debu, pada hancur semuanya. Orang Baduy tadi penasaran, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Dalam riwayat Rasul nggak noleh. Dalam riwayat lain Rasul noleh. Ditoleh juga ternyata. Rasul ditanya seperti itu, Rasulullah tanya balik, madza a'adadta laha? Engkau punya persiapan apa untuk hari kiamat? Engkau punya persiapan apa nih kita nih? Entar kalau hari kiamat datang, kita punya persiapan apa kira-kira? Seperti tadi, orang tadi bingung mau jawab apa ini sih, mau jawab apa? Tetapi apa yang dikatakan oleh orang Baduy tadi, saya tidak punya bekal apa-apa, tetapi saya punya satu bekal, yaitu cinta pada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi bersabda, dilanjutkan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kira-kira di sini cinta gak sama Rasul? Harus cinta, cintanya harus ditingkat. Kalau cinta itu biasanya selalu menyebutkan namanya. Kalau cinta biasanya selalu memikirkan orang yang dicintai. Kalau cinta biasanya gak mau lepas kepada yang dicintainya. Kira-kira sholawat sehari di sini banyak apa belum? Saya cinta sama Nabi tapi sholawat kagak. Saya cinta pada Habib Munjir Al-Naum, ngikutin teladannya kagak. Itu cintanya bohong. Kalau cinta sama Nabi sama Allah, kalau kita sama Allah banyak beristighfar. Kalau sama Nabi banyak bersolawat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alayya biha asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan balas 10 kali. Orang yang bersolawat kepada baginda Nabi 1 kali dibalas berapa? 10 kali oleh siapa? Oleh siapa dibalasnya? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersolawat kepada Nabi dibalas oleh siapa? Oleh Allah. Allah bersolawat kepada hamba tersebut yang membaca solawat. Dalam arti solawat Allah kepada hambanya adalah maghfirah atau rahmat. Dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah kepada baginda Nabi, ya contoh kita daripada kita bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur kira-kira suka wudu enggak ini? Tidur suka wudu enggak? Oh, kalau nggak suka telinganya dikencingin sama aja, itu bisa jadi ya Ustaz ya. Bisa jadi itu nggak bangun subuh karena baca doa kagak, wudu kagak, itu jin siap-siap tuh. Sebelum berkumandang aja dikencingin dulu telinganya sampai nggak bangun. Nauzubillah min dzalik. Setidaknya baca doa. Kalau emang masih malas wudu, baca doa. Kalau sudah mulai bisa berwudu sebelum tidur, itu salah satu doa malaikat senantiasa mengampuni orang tersebut dosa-dosanya.
orang yang sebelum tidur ngikutin sunnah Nabi, wudhu terlebih dahulu, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya daripada doanya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa pengen mendapatkan doanya malaikat, maka sebelum tidur berwudulah. Insya Allah malaikat mendoain dengan salah satu doanya, dosa-dosanya diampuni. Bisa wudu sebelum tidur bisa? Insya Allah berat. Insya Allah berat. Tapi kalau diniatkan insya Allah mudah. Paham tidak? Ya. Jadi setidaknya kita pulang dari sini ngambil hikmah nih. Ngambil hikmahnya adalah kita mudah mencintai orang, terlebih cinta kepada makhluk yang sempurna. Kalau suami istri Gus Farid atau Ustaz Farid cinta sama istrinya, wajar. Wajar. Tapi kalau cinta kepada Nabi harus lebih wajar lagi. Kalau saya cinta sama istri saya, kalau kalian cinta sama teman kalian, sama calon kalian itu wajar. Tapi kalau sama Nabi harus lebih wajar, karena tidak ada kekurangan sedikit pun daripada Nabi. Tidak ada kekurangan sedikit pun daripada Nabi. Orang keringatnya Nabi saja wanginya luar biasa. Nah, kalau kita keringat gimana? Ya Allah. Semakin banyak keringat kita semakin bau. Tapi kalau Nabi besar Muhammad semakin banyak semakin wangi. Dalam riwayat lain, kalau kita bangun tidur itu rambut acak-acakan itu. Acak-acakan tuh. Dalam riwayat. Tapi kalau baginda Nabi tidur itu rambut sudah rapi. Itu rambut sudah rapi. Saking hebat dan luar biasanya Nabi. Makanya sungguh tidak ideal, sungguh tidak pas orang yang tidak mau melihat sosok Nabi. Sungguh tidak pas, tidak ideal orang yang tidak mau mengikuti jejak Nabi. Orang setiap langkah, detik, jam sehari-harinya itu contoh semuanya. Contoh semuanya. Kira-kira Nabi bisa bercanda gak nih sama sahabatnya? Bisa. Satu saat ada dua kisahnya. Ada yang datang ibu-ibu ngasih anggur kepada Nabi, agak banyak, tapi gak banyak banget. Ternyata anggur ini dimakan oleh Nabi semua. Sahabat ngira mau itu sahabat tuh. Kok Nabi makan anggur sendirian ya? Sahabat gak diajakin. Itu kenapa kira-kira? Ternyata itu anggurnya lagi asem. Kalau dimakan oleh sahabatnya itu gak kuat, pasti terucap asem amat ini. Tapi kalau Nabi menyembunyikan perasaan itu agar perempuan tadi tidak sakit, tapi sampai beresin makan. Yang pertama itu anggur tuh. Sahabat kaget, ternyata anggur tadi asam. Kalau sahabat makan itu bahaya, takut terucap asam. Yang kedua, lagi makan kurma. Kebenaran dekat Sayyidina Ali. Makan kurma. Rasul makan, Sayyidina Ali makan. Kemudian Rasul, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kok makannya banyak sih, sampai kelihatan biji-biji, sampai gak ada biji-bijinya. Dimakan sama Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, engkau makan sama juga sampai biji-bijinya dimakan. Dalam artian bijinya disembunyiin. Kira kita boleh bercanda gak boleh gak? Lah boleh, tapi jangan keterlaluan. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti hidup Nabi itu ada bercandanya, ada seriusnya. Bahkan di dalam satu riwayat Nu'aim ini orang yang paling pelanggar di zaman Nabi. Nu'man kalau kita panggil Nu'aim. Orang pelanggar suka minum homer tapi jujur. Dicambuk di zaman Nabi, dicambuk berulang lagi, diulang lagi. Tapi melanggar tapi mau dihukum. Tapi kalau kita gimana? Melanggar mau dihukum nggak? Kagak mau. Alhamdulillah min dzalik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya juga lagi belajar, bukan menggurui, bukan memberi apa-apa, diskusi sharing saja. Dan juga bila ada lebihnya emang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana kita mengikuti langkah guru kita. Yang disampaikan tadi riwayat ceritanya udah cukup, itu luar biasa. Cuma kita mau ngambil apa nih hikmahnya nih? Hikmahnya yang paling mudah Pak. Ayo kita nuntut ilmu bersama-sama. Yang udah istiqomah jangan keluar di majlis. Malah
teman-teman yang lain. Di dalam satu riwayat lagi, ini tempat tidak akan celaka, la yasqa jalisum. Salah satu tempat yang tidak akan celaka di akhirat adalah tempat seperti ini yang selalu diiringi zikir dan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita ada di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Al-Fakir tidak bisa mengucapkan yang banyak. Itu juga karena disuruh sama Gus Marin, sebenarnya gak bisa apa-apa. Cuma pernah sadar doang sedikit ya, pas 5 tahun. Berhikmahnya kurang lebih 3 tahun. Jadi 4 tahunnya nyantri, disuruh 3 tahunnya ngabdi di pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Yang belum kesana silakan kesana, dan mudah-mudahan banyak pondok bisa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran, jazakallahu jazaa pada guru kita Ustaz Zainul Lail Ilham SPD yang telah menyampaikan mau'izah hasanah, mutiara ilmu yang begitu indah, begitu luar biasa, dan waktunya luar biasa pas, Ustaz. Yang luar biasa pas karena majlis memang terbiasa biasa selesai jam 10:30. Jadi insya Allah para jamaah sekalian, setelah ini kita akan tutup dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa nanti akan ada munsyid yang bersolawat, insya Allah nanti akan dibawakan oleh Bang Aditya Warman. Namun sambil nanti pembacaan sholawat penutup, saya harapkan para jamaah sekalian jangan ada yang beranjak dari tempat masing-masing. Nanti insya Allah kru atau panitia akan mengatur santapan jasmani yang insya Allah tersedia dan cukup untuk kita semua nikmati bersama-sama seperti itu. Khususnya untuk jamaah yang berada di depan saya atau di sebelah kanan saya, agar membuat suatu lingkaran atau barisan 4 orang 4 serta 5 barangkali nanti disesuaikan oleh yang mengatur supaya nanti tidak terlalu sulit mengaturnya dan kebagian semua dengan rata, insya Allah. Jadi itu saja, kita akan sama-sama sempurnakan kita dengan pembacaan doa yang insya Allah doa penutup ini akan dibacakan oleh Al-Mahbub Al-Habib Adlan bin Muhammad Al-Haddad. Alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وهدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله
سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام